Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kimia Easy. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa ion. Mungkin teman-teman berpikir, buat apa ya ada aturan tata nama senyawa? Nah, aturan penamaan senyawa ini berguna untuk memudahkan kita dalam memberi nama pada senyawa-senyawa. Seperti kita tahu, di alam semesta ini terdapat begitu banyak senyawa. Tidak mungkin bukan kita harus menghafalnya satu persatu. Di sini ada 3 contoh senyawa ionik, yaitu NaCl, PbSO4, dan KMNO4. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu, senyawa ionik itu apa. Jadi, senyawa ionik itu adalah senyawa yang terdiri atas kation dan anion. Apa itu kation dan anion? Pada slide selanjutnya akan saya beri penjelasannya. Sekarang kita lihat dulu senyawa yang ada di sini. Senyawa pertama ini adalah NaCl yang terdiri atas 2 buah unsur, yaitu Na natrium dan Cl klorin. Karena terdiri hanya dari 2 unsur, maka senyawa ini disebut senyawa biner. Sedangkan PbSO4 terdiri atas 3 buah unsur. Unsur pertama adalah Pb, unsur kedua S, dan ketiga O. Makanya disebut dengan senyawa tersier. Begitu juga untuk KMNO4. Senyawa ini terdiri atas 3 buah unsur, yaitu K kalium, Mn mangan, dan O itu oksigen. Sehingga ia juga termasuk ke dalam golongan senyawa tersier. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita bahas dulu yaitu penyusun senyawa ion, yaitu terdiri atas kation dan anion. Kation adalah atom netral yang kehilangan 1 atau lebih elektronnya, sehingga muatan totalnya menjadi positif. Pada umumnya, kation ini berupa unsur logam. Unsur logam itu terdapat pada sisi sebelah kiri pada tabel periodik. Contohnya, yaitu ada Na, kalau dia menjadi kation namanya ion natrium, muatannya +1. Sedangkan di sini Mg, muatannya 2+, namanya ion magnesium. Dan Al itu muatannya 3+, namanya ion aluminium. Ada juga loh kation yang bukan logam, contohnya yaitu ion amonium, rumus ionnya NH4+. Anion adalah atom netral yang dapat memperoleh 1 atau lebih elektron, sehingga muatannya berlebih dan menjadi negatif. Anion umumnya terdiri atas unsur non-logam. Unsur non-logam itu terdapat pada bagian sebelah kanan dari tabel periodik ya teman-teman. Ini ada beberapa contohnya, ada ion klorat, sulfat, sianida, dan hidroksida. Oke, kita masuk ke dalam aturan penamaannya. Di sini ada 4 aturan dalam penamaan senyawa ion. Yang pertama, kation logam mengambil nama dari unsur penyusunnya. Na+ namanya ion natrium. Sama bukan? Na itu adalah unsurnya natrium. Kalau dia menjadi ion ion natrium. Begitu juga untuk Mg, nama unsurnya itu magnesium. Setelah dia menjadi ion namanya ion magnesium. Tapi ada pengecualiannya, yaitu untuk ion amonium. Ion amonium bukan berasal dari nama unsur penyusunnya. Aturan kedua, yaitu kation yang memiliki lebih dari 1 jenis muatan, maka ditulis di dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Untuk kation yang berasal dari atom golongan B atau golongan transisi, umumnya memiliki lebih dari 1 jenis muatan. Contohnya adalah Fe. Unsur besi memiliki 2 jenis muatan, yaitu Fe2+ dan Fe3+. Jadi, kalau kita tulis, Fe2+ adalah ion besi 2. Nah, 2-nya ini ditulis di dalam kurung dengan angka Romawi. Sedangkan besi 3+ kita tulis ion besi 3. 3-nya angka Romawi di dalam tanda kurung. Kemudian aturan yang ketiga, yaitu nama anion diberi akhiran ida, atau hipo, it, at, dan per. Jadi, anion itu ditambah akhiran ida. Di sini contohnya yaitu ion hidroksida, ada ion sianida, itu ditambah akhiran ida. Sedangkan ion klorat ditambah akhiran at. Pertanyaannya, kapan kita harus memakai ida, hipo, it, at,
per. Jadi, akhiran ida itu digunakan untuk anion yang berasal dari unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A, serta anion sianida dan hidroksida. Sedangkan hypo, it, at, dan per digunakan untuk anion yang berupa poliatomik seperti SO4. Semakin ke kanan, jumlah atom oksigen yang terdapat dalam ion tersebut semakin banyak, sehingga bilangan oksidasinya juga semakin besar. Jadi, anion yang akhirannya at, contohnya sulfat, memiliki jumlah atom oksigen yang lebih banyak dibandingkan yang akhirannya it, seperti sulfit. Juga, bilangan oksidasinya lebih besar dibandingkan sulfit. Aturan keempat yaitu urutan penamaan dimulai dengan kation terlebih dahulu, baru anion. Di sini ada beberapa contoh nama senyawa ion. Ada MnO, namanya mangan 2 oksida. Mn2O3, namanya mangan 3 oksida. Pertanyaannya, dia sama-sama terdiri atas unsur Mn dan O. Kenapa ya namanya bisa beda? Perbedaan di sini disebabkan angka ini. Ini disebut indeks. Jadi indeks ini melambangkan muatan dari unsur penyusunnya. Angka 2 ini adalah muatan milik atom O. Sedangkan angka 3 adalah milik atom Mn. Nah, maksudnya begini, kita akan bahas. Jadi, kita ionkan terlebih dahulu. Mn dan O ini merupakan senyawa binar yang terdiri atas unsur Mn dan oksigen. Mn ini muatannya 2+, dan O ini adalah 2-. Kenapa begitu? Karena oksigen ini adalah anion yang muatannya 2-. Agar dia menjadi netral, Mn-nya haruslah bermuatan 2+. Ini perhitungannya. Jadi, kalau misalnya Mn ini muatannya 2+, dan O ini adalah 2-, jika kita jumlahkan, maka muatan totalnya sama dengan 0. Jika muatan totalnya 0, berarti senyawa ionik itu telah benar indeksnya. Coba perhatikan senyawa yang kedua ini. Dia tetap Mn dan oksigen, tapi ada indeksnya. Kita ionkan terlebih dahulu. Nah, jadi indeks 2 ini adalah muatan milik atom oksigen, sedangkan 3 milik atom Mn. Artinya muatan Mn itu adalah 3+, sedangkan O itu muatannya 2-. Kita coba hitung. Karena indeks setelah Mn ini ada 2, artinya 2 dikali muatan Mn-nya 3+. Sedangkan oksigen indeksnya ada 3 setelah atom O, maka 3 dikali 2-. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0 kan? Plus 6 dan min 6. Kemudian oksida. Oksigen yang ditambah akhiran ida. Oksigen itu unsur golongan 6A kan teman-teman? Tadi saya telah sebutkan, kalau unsur golongan 6A dia ditambah akhiran ida. Begitu juga untuk NaNO3, kalau kita ionkan menjadi Na+ dan NO3-. Na ini natrium, NO3- namanya nitrat. Nah, nitrat ini apa lagi? Jadi, nanti pada video selanjutnya akan saya tampilkan daftar nama-nama anion dan kation. Nama nitrat, sulfat ini merupakan hafalan ya teman-teman, jadi nggak usah bingung dapatnya dari mana. Teman-teman cukup menghafalnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Al2SO4 3 kali. Nah loh, di sini ada tanda kurung loh. Indeks 3 ini adalah milik Al, sehingga muatan Al itu 3+. Sedangkan indeks 2 di sini milik SO4, jadi SO4 2-. Sedangkan NaOH yaitu Na natrium, Na+, dan OH-. Tadi ada contohnya kan, OH- itu hidroksida, jadi namanya natrium hidroksida. Dan KCN yaitu kalium, dan CN-, kalium sianida. Ini ada 3 latihan yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan jawaban yang benar. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih. Tolong klik tombol like, subscribe, and share. Sampai jumpa.